Presiden Prabowo telah menginstruksikan untuk mencabut pagar laut di perairan Tangerang. Apakah dalang di balik pembangunan pagar laut itu dapat terungkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan? Untuk mengulasnya telah terhubung bersama kami ada staf khusus Menteri KKP, Doni Ismanto, dan Ketua Umum KNTI, Dani Setiawan. Pak Dani dan Pak Doni, selamat malam semuanya. Selamat malam, Kevin. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Doni dulu. Pak Doni, setelah ada instruksi dari Presiden Prabowo untuk segera mencabut pagar laut tersebut, apakah betul bahwa dalam waktu singkat, dalam waktu dekat 1 atau sampai 2 hari pagar itu akan dicabut, Pak Doni? Ya, terima kasih ya. Jadi sejak kita melakukan aksi penyegelan hari Kamis yang lalu, sudah ada beberapa tahapan proses penyelidikan yang dilakukan. Yang pertama, kita di internal berkoordinasi dulu antara PKRL dengan PSDKP. Terus koordinasi tim kita dengan pemerintah daerah untuk telaah proses teknisnya lebih lanjut. Nah, kemarin kami koordinasi untuk mengecek ke lapangan bersama tim lengkap yang terdiri dari lintas instansi dan kementerian, yaitu KKP, ATR BPN, Lingkungan Hidup, Pemda Banten, termasuk dengan Ombudsman. Kenapa ada Ombudsman? Karena Ombudsman juga sedang melakukan penyelidikan juga terkait ada dugaan maladministrasi. Jadi yang bisa saya sampaikan di sini, karena saya bukan penyidik ya ini jurubicara kementerian, saya bisa mengatakan step-stepnya untuk penyelidikan sudah di speed up. Apalagi tadi Anda kan berkatakan bagaimana statusnya sekarang. Sekarang tim penyidik sudah kerjanya udah nggak 24 jam nih. Karena kita harus jelas ini. Yang jelas itu kan sekarang adalah objek hukumnya, Mas. Itu objek hukumnya ada pagar tidak berizin, kan? Yang belum jelas itu subjek hukumnya, siapa itu yang bikin pagar. Nah, ini yang kita mau speed up karena untuk melakukan pembongkaran itu harus ada kepastian hukum juga. Jangan nanti sampai kan begitu kita melakukan penyegelan, tiba-tiba ada kelompok mengaku sebagai milik. Terus saya 2 hari yang lalu di TV yang lain bertalk show lah sama kelompok yang mengaku itu, ternyata dia tidak mengaku pula sekarang dia yang bikin. Dia hanya melakukan semacam pendapat ke instansi itu. Kami harus sebagai penyelidik seperti arahan Pak Menteri harus memegang integritas, hasil penyelidikan harus akuntabel dan transparan. Ini kita harus teliti, tapi sekarang kita lagi speed. Baik, Pak Doni, berarti belum tentu akan melakukan pencabutan 1 sampai 2 hari ini ya Pak Doni ya, karena harus menunggu subjek hukumnya, begitu ya Pak Doni ya, saya konfirmasi ya. Kalau ini kan ada batas waktu minimal, ada maksimal. Yang maksimal kan sudah diungkap ya oleh Pak Dirjen itu waktu penyegelan itu 20 hari. Nah, ini sekarang kita pengen speed up lah, karena kita harus jangan sampai ketika kita melakukan pembongkaran itu malah menimbulkan polemik baru lagi. Karena objeknya ini, Mas, ini di ruang 0 sampai 12 mil. Perizinannya memang itu ada kalau dia ngurus izin ya, itu perizinannya PKPRL-nya sesuai dengan kemanfaatan ruang lautnya itu ada di KKP. Tapi untuk KKPRL keluar itu harus berkoordinasi dengan Pemda atau Pemkab. Oke, baik.
itu integrasi dengan RT RW milik Perda setempat gitu loh. Oke. Sesuai nggak peruntukannya, zona dan sebagainya. Baik, saya ke Pak Dhani. Pak Dhani, jadi ternyata pagar laut misterius itu belum akan segera dibongkar karena masih ada step-step yang harus kemudian dilalui. Tanggapan Anda bagaimana, Pak Dhani? Ya, saya kira kami atau kita semua belajar dari kasus ini ya. Ada 4 hal yang menurut saya harus kita cermati ya. Pertama, dari sisi kepentingan nelayan ya. Pertama saya harus menyatakan itu dulu ya. Pertama, saya kira kejadian ini itu tentu saja merupakan satu pelajaran yang penting bagi pemerintah, bagi semua stakeholder yang ada, bahwa hak nelayan ya dalam pemanfaatan ruang laut itu merupakan sesuatu yang final dan dijamin ya oleh konstitusi ya. 13 tahun yang lalu Mahkamah Konstitusi itu memutuskan ya satu judicial review ya dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang ya praktek-praktek privatisasi ruang laut ya, yang itu pada ujungnya dianggap ya akan merugikan kepentingan nelayan dan menyebabkan ya pemanfaatan sumber daya kelautan itu berpindah atau hanya dinikmati oleh segelintir orang. Itu yang pertama ya. Yang kedua, saya kira ini juga jadi pelajaran berharga ya buat kita, khususnya pemerintah. Ya, setelah sekian lama ya 31 kilometer ya pagar di laut itu berdiri ya. Dan baru tahu gitu ya. Dan tidak ada ya satu tindakan yang cepat ya dilakukan kalau itu memang merupakan atau melanggar ya perizinan pemanfaatan ruang laut ya. Kan seharusnya sejak awal sudah diantisipasi dan sudah dilakukan tindakan-tindakan ya untuk melarang atau mencabut izinnya kalau ada izinnya ya, atau kalau tidak tentu saja tidak ada izinnya ya gitu ya. Nah, itu merupakan satu hal yang menurut saya penting untuk kita cermati bahwa kejadian ini tidak boleh berulang lagi. Nah, yang ketiga ini terkait dengan pertanyaan terakhir tadi. Kalau dalam jangka waktu yang sekian lama ini, meskipun sudah ada tindakan misalnya dari PSDKP ya, dari KKP untuk menyegel pagar itu, namun belum ada satu kementerian pun yang bertindak ya untuk mencabut ya atau melakukan pembersihan ya terhadap pagar-pagar sepanjang 31 km itu. Saya khawatir ini akan jadi semacam presiden buruk gitu di kemudian hari. Kenapa? Karena ya setelah disegel tapi nggak ada tindakan, ya itu bisa membuka peluang bagi pihak-pihak yang memang ya merasa kegiatan itu perlu diurus izinnya. Akhirnya ada jangka waktu yang tersedia untuk mengurus izinnya gitu. Nah, akhirnya tindakan-tindakan itu justru mendapatkan legalisasi. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat terakhir, saya kira kita perlu mencermati ya dan mendalami lagi kasus ini karena ada banyak ya atau berseliweran juga informasi yang menyatakan bahwa sebenarnya ada pihak-pihak yang sudah mendapatkan perizinan ya meskipun bukan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut ya, tapi perizinan untuk memanfaatkan wilayah itu sebagai wilayah hutan lindung gitu ya. Nah, jadi izinnya sudah keluar, kabarnya begitu ya. Lalu kemudian dimanfaatkanlah ruang itu yang tadinya itu mungkin masih wilayah hutan ya, karena ada beberapa spot-spot masih tertanam hutan mangrove gitu. Ya. Dan sudah ada perizinan berusahanya untuk kegiatan-kegiatan restorasi ekosistem gitu, dan itu akhirnya dimanfaatkan. Nah, berhubungan ya karena itu juga menyangkut dengan ruang laut ya, maka kemarin kita lihat teman-teman di KKP ya khususnya di PSDKP sudah melakukan tindakan penyegelan itu. Nah, bagian yang keempat ini yang saya kira harus diurai. Makanya tadi saya dengar dari Mas Doni juga dilibatkan ya teman-teman atau Kementerian LHK, Kementerian ATR BPN
karena saya duga juga ini menyangkut ya pemberian-pemberian ya atau tadi tindakan-tindakan maladministrasi yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk melakukan aktivitas pemanfaatan ruang laut di Tangerang. Oke. Baik, Pak Doni, karena itu pagar itu masih belum dicabut, masih ada tindakan yang perlu dilakukan sebelum menuju ke sana. Nah, tapi kan setiap harinya para nelayan ini terdampak nih, merugi begitu karena mereka tidak bisa mendapatkan hasil laut seperti biasa begitu. Nah, ini apakah diperhatikan juga di kementerian bagaimana nasib para nelayan yang merugi setiap harinya karena ada keberadaan pagar laut ini, Pak Doni? Oh tentu Mas, Pak Menteri Trenggono itu concernnya ada tentu masyarakat pesisir, concern beliau. Bisa saya tambahkan di sini ya, sejak Pak Menteri Trenggono, ini kan periode kedua beliau. Beliau kan dari Menteri KKP dari 2021. Masalah penataan ruang laut itu menjadi prioritas beliau. Beliau bahkan di periode kedua ini di eranya Pak Prabowo akan menambah satu direktorat baru, eselon 1, untuk penataan ruang laut. Di zaman beliaulah ada Polsus namanya SDK, Sumber Daya Lautan, yang kemarin penyegel itu. Di era beliaulah adanya penyegalan reklamasi tak berizin, tersus tak berizin, tailing nggak berizin. Jadi di era beliaulah yang namanya Kementerian Kelautan dan Perikanan itu kelautannya dijaga. Karena apa? Karena beliau sadar untuk laut sehat itu salah satu syaratnya ruang lautnya harus sesuai dengan peruntukannya. Misal dia daerah konservasi, ya dia itu protected area. Misal sekarang daerah objek hukum yang lagi kita omongkan ini kan zona perikanan tangkap, ini kan zona budidaya. Kita sudah cek dengan RT RW-nya Tangerang. Itu nggak ada di RT RW-nya Tangerang itu buat bangun pagar gitu loh. Jadi andaikan tadi saya juga izinkan saya juga menambahkan sedikit tadi penjelasan Mas Dani. Kami ini sebenarnya untuk urusan yang seperti ini sudah biasa. Kita aja tahun lalu 200 pelaku usaha kena sanksi administratif karena reklamasi nggak berizin dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kita pernah melakukan segel di itu banyak kita segel. Jadi yang urusan kayak gini kita tuh sudah biasa sejak eranya Pak Trenggono karena ini fokusnya beliau ya. Baik. Jadi satu lagi yang konsennya Mas Dani tadi soal jangan sampai ini dipindahkan nanti dia bisa mengurus izinnya dan jadi ini Mas Dani dalam izin PKKPRL itu kan itu termasuk kepada OSS RBA ya, berisiko tinggi. Namanya berisiko tinggi, dia akan masuk ke OSS. Dia harus memenuhi dulu semua administrasi di OSS. Waktu kita terbatas, itu tidak mudah. Pak Doni, mohon dipersingkat. Sebagainya. Ya, jadi intinya saya mau bicara untuk mendapatkan PKKPRL itu tidak mudah karena harus ada koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Harus jelas peruntukannya, tujuannya buat apa. Harus jelas siapa pemiliknya, KBLI-nya apa, KBLI utamanya apa. Tidak bisa orang punya KBLI tambah terus tiba-tiba mengurus PKKPRL buat migas, itu nggak boleh. Baik. Gitu loh. Jadi PKKPRL itu nggak diumbar. Ya. Dan tadi saya boleh tambahkan ya. Dari 2021 sejak rejim PKKPRL ada 8.800 yang masuk permohonan untuk PKKPRL. Yang disetujui berapa? Cuma sekitar 1.400-an. Itu saking ketatnya kita, gitu loh. Karena ini tanggung jawabnya dari Pak Menteri langsung. Kepmen ini dia berbentuk tanda tangan basah dari Pak Menteri. Baik Pak Doni, kita akan tunggu bersama ya. Kita akan tunggu kemudian hasil investigasinya seperti apa. Semoga kemudian subjek hukumnya ataupun pemilik dari pagar laut misterius ini segera ditemukan dan kemudian bisa menjelaskan kepada publik mengapa kemudian membangun pagar tersebut di Laut Tangerang. Terima kasih Pak Doni, Pak Dhani sudah bergabung di Prime Time News pada malam hari. Selamat malam semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.